Salam dan bahagia. Bertemu kembali dengan saya, Sophia Margareta Rahayaan, calon guru penggerak Angkatan keempat Kabupaten Maluku Tenggara. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan praktek coaching saya khusus pada kasus yang ketiga dengan menggunakan model Tirta. Tirta itu sendiri kepanjangan dari T tujuan, I identifikasi, R rencana aksi, dan TA adalah tanggung jawab. Tirta dikembangkan dari satu model coaching yang dikenal sangat luas dan telah diaplikasikan, yaitu GROW model. GROW adalah kepanjangan dari Goal, Reality, Option, dan Will. Model Tirta merupakan model yang dikembangkan dengan semangat merdeka belajar. Model Tirta menuntut guru untuk memiliki keterampilan coaching. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu untuk melejitkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka. Melalui model Tirta, guru diharapkan dapat melakukan praktik coaching di komunitas sekolah dengan mudah. Oke, terima kasih. Kita langsung saja pada kasus yang ketiga. Di sini seperti kasus yang pertama dan kedua, ada 3 peran di dalamnya, yaitu yang pertama coach, itu saya sendiri, kemudian coachee Ibu Wulan, dan pengamat Pak Dion. Kasus ketiga ini saya mencoba membacakannya. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Suasana SMA Negeri 3 Maluku Tenggara pagi ini terlihat cerah. Tampak di ruang guru, Ibu Wulan sedang berdiskusi dengan Ibu Opi tentang persoalan yang dihadapi. Ibu Wulan mencoba meminta bantuan dari Ibu Opi untuk bisa mendapatkan solusi terhadap persoalan yang dihadapi. Percakapan ini dimulai dari Ibu Opi. Selamat pagi Ibu Wulan, apa kabar? Katanya ada yang mau Ibu ceritakan kepada saya. Apa ceritanya Bu? Selamat pagi Bu Opi, kabar baik Bu. Begini ceritanya Bu, kemarin kan saya disupervisi oleh pengawas pada pembelajaran pertama di kelas 12 bahasa. Saya kena teguran dari pengawas, katanya saya tidak menggunakan buku teks pada waktu mengajar. Padahal saya lagi mengajar tentang materi screen atau berbicara, sehingga pengawas melaporkan saya ke kepala sekolah dan saya ditegur langsung oleh kepala sekolah. Begitu ceritanya, mungkin Ibu dapat membantu saya mencari solusinya. Oh, begitu ya. Sebenarnya apa yang Ibu lakukan sudah sangat baik. Dan Ibu sudah memiliki potensi yang luar biasa dalam mengajar karena menggunakan sumber lainnya. Pertanyaan saya adalah, apakah Ibu mengajar mengacu pada kurikulum atau tidak? Sudah Bu, karena teks tentang percakapan tersebut sudah saya berikan pada pertemuan yang lalu. Sehingga anak-anak sudah menghafalkannya pada hari ini. Mereka hanya mempraktekkannya, namun pengawas tetap meminta untuk saya harus menggunakan buku teks. Kalau sudah begini bagaimana dong solusinya? Oke, kalau begitu dalam percakapan kita ini bertujuan untuk mencari solusi. Namun kesempatan ini juga saya ingin bertanya pada Ibu. Menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan atau inginkan dari percakapan kita ini? Yang saya inginkan adalah mencari solusi untuk menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa di dalam mengajar saya tetap berpacu pada kurikulum. Namun kadang-kadang saya tidak menggunakan buku teks. Ada media lain yang saya gunakan seperti internet. Karena anak-anak kan juga bosan kalau selamanya dengan buku teks, sehingga saya memodifikasi cara mengajar.
Begitu Ibu. Jadi bagaimana ya agar saya dapat menjelaskan ini kepada kepala sekolah? Oh, begitu Ibu. Jadi yang diharapkan Ibu adalah Ibu bisa menemukan solusi untuk masalah ini ya Bu. Sebetulnya Bu, ketika pembelajaran apakah Ibu sudah mempersiapkan bahan ajar untuk materi yang akan Ibu ajarkan pada siswa? Sudah Ibu Opi. RPP dan media pembelajaran sudah saya siapkan dan digunakan hanya pada saat itu. Anak-anak sudah siap dengan kelompok mereka untuk mempraktekkan dialognya. Dan pada saat itu juga saya tidak sedang menggunakan buku teks seperti itu saya kira Ibu. Padahal sudah bagus metode yang Ibu gunakan pada saat itu. Apakah ada kendala? Selama proses persiapan maupun pada saat mengajar, secara umum sih tidak ada kendala Ibu. Saya sudah mempersiapkan semuanya dari mengerjakan materi tersebut di minggu sebelumnya, khususnya tentang teknik pengucapan dan mengajarkan siswa menyiapkan teks dialog yang akan dipentaskan hari ini, Ibu. Itu sudah sangat luar biasa, Bu, karena Ibu sudah mempersiapkan semuanya. Lalu bagaimana hasil belajar anak dari pembelajaran tersebut? Anak-anak jadi lebih semangat di dalam belajar di kelas. Mereka lebih senang karena bisa mempraktekkan apa yang dipelajari selama ini. Walaupun terkadang anak-anak merasa lucu karena pengucapan yang masih keliru. Namun sampai selesai proses pembelajaran anak-anak masih mengucapkan beberapa ujaran yang digunakan di dalam percakapan tersebut. Dan menurut saya tujuan pembelajaran sudah tercapai sih Ibu. Berarti intinya hasil anak-anak menjadi baik dan anak-anak juga menjadi senang ya. Iya Ibu, anak-anak menjadi lebih suka dan senang. Jadi secara tidak langsung kompetensi sosial emosional menjadi lebih nyata dari pembelajaran seperti ini kan Bu? Dengan demikian kita mencari solusi yang terbaik untuk disampaikan ke kepala sekolah ya. Iya Bu Opi, saya sudah mempersiapkan semuanya untuk dilaporkan ke kepala sekolah tentang apa yang saya kerjakan, yaitu proses belajar saya untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran mulai dari RPP, media pembelajaran, dan sumber belajar lainnya. Jadi sepertinya pengawas tidak sempat melihat sumber lainnya. Jadi apa yang saya lakukan sama sekali tidak menyimpang dari kurikulum yang ada. Oke, itu sudah sangat bagus. Nanti saja Ibu menyampaikan semua prosedur yang telah Ibu lakukan ke kepala sekolah. Semua sesuai dengan apa yang dijelaskan kepada saya. Sekarang kira-kira kapan Ibu menghadapi kepala sekolah? Menghadap ke kepala sekolah. Secepatnya saya akan menghadap ke kepala sekolah untuk menjelaskannya, Ibu. Bagus. Dengan demikian Ibu sudah bisa tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Sudah, Ibu. Pertama, saya akan melaporkan ke bagian kurikulum. Selanjutnya, secara bersama-sama melaporkan semuanya ke kepala sekolah. Oke, baik. Nanti jangan lupa hasil belajar anak juga dilampirkan ya, Bu. Sebagai pendukung bahwa pembelajaran dengan metode yang Ibu gunakan juga dapat meningkatkan prestasi siswa. Iya, Ibu, saya sudah mempersiapkannya semua. Iya, mantap Bu. Dari kasus yang Ibu hadapi ini, kira-kira komitmen apa yang Ibu bangun dan pelaksanaan rencana yang Ibu susun apa Bu? Sebenarnya saya juga membutuhkan dukungan dari teman sejawat. Sekaligus saya juga ingin meluruskan tentang persoalan ini supaya tidak terjadi miskomunikasi lagi. Dan saya butuh motivasi dari kepala sekolah bahwa apa yang saya lakukan tidak salah sehingga nanti beliau menyampaikannya ke pengawas. Intinya saya butuhkan dukungan moral dan motivasi baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Baiklah Ibu, tetap semangat ya. Semoga apa yang disampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah berhasil bahwa setiap proses yang Ibu lakukan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
Jangan lupa untuk juga melaporkan hasilnya kepada saya setelah Ibu berbicara dengan kepala sekolah. Harapannya semoga hasilnya baik dan tidak ada lagi ganjalan dalam hati. Siap, Ibu Opi. Terima kasih Ibu Opi sudah mau berdiskusi dengan saya. Iya Ibu Wulan, terima kasih juga. Tetap semangat ya. Sama-sama Ibu, selamat melanjutkan aktivitasnya Ibu Opi. Terima kasih. Oke, Baik, terima kasih. ya, oke, demikian dialog yang diperankan oleh saya dan Ibu Wulan. Saya serahkan kepada Pak Dion sebagai pengamat bagaimana dengan proses yang kami sampaikan. Terima kasih. Di-unmute dulu, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah mengamati proses coaching yang sudah dilakukan oleh Ibu Opi dan Ibu Wulan yang membahas tentang kasus 3 tadi, maka berikut beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan langkah-langkah dalam model Tirta. Pertama, mengenai tujuan, menyampaikan tujuan coaching. Yang saya lihat bahwa coach sudah berusaha untuk memaparkan dengan sangat jelas pada bagian awal dialog tentang tujuan saling berdiskusi untuk menemukan solusi atau jalan keluar terhadap persoalan yang dihadapi. Lalu langkah yang kedua, identifikasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Ya, saya lihat dalam dialog tadi sudah menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada pokok persoalan yang dihadapi dan berusaha untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh Ibu Wulan tadi. Lalu langkah yang ketiga, rencana aksi. Yang saya lihat dari diskusi tadi, coach telah berhasil memberikan pertanyaan untuk membantu rekan guru untuk dapat berbicara dengan pimpinan, dalam hal ini kepala sekolah, dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi dan sekaligus melakukan rencana aksi yang menjadi tujuan akhir dari pembelajaran. Lalu langkah yang terakhir, tanggung jawab. Yang saya lihat, coach telah memberikan pertanyaan terkait komitmen yang akan dilakukan dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya observasi dari proses praktik coaching model Tirta yang sudah dilakukan antara Ibu Opi sebagai coach dan Ibu Wulan sebagai coach kita. Demikian, terima kasih.